Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Alisa Burhanani dan teman-teman saya yaitu Ummu Saidah Nur Mutmainah dan Putri Ramadhani Ridwan. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu materi pentingnya menerapkan psikologi positif Islami dalam mata kuliah Islam interdisipliner. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Definisi psikologi positif adalah cabang dari psikologi yang berfokus pada studi tentang apa yang membuat hidup bermakna dan memuaskan. Diperkenalkan oleh Martin Seligman pada akhir 1990-an, psikologi positif berusaha untuk memahami dan mengembangkan kekuatan serta kebajikan individu. Beberapa konsep utama dalam psikologi positif meliputi yang pertama ada kebahagiaan, yaitu perasaan positif yang dihasilkan dari pengalaman hidup yang memuaskan. Yang kedua ada kekuatan karakter, yaitu ciri-ciri positif yang dimiliki individu seperti keberanian, kejujuran, dan empati. Yang ketiga ada flow, yaitu keadaan ketika seseorang sepenuhnya terlibat dan terfokus pada aktivitas yang mereka lakukan. Yang keempat ada resiliensi, yaitu kemampuan untuk bangkit kembali dari kesulitan atau stres. Pentingnya psikologi positif dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama ada meningkatkan kesejahteraan emosional, yaitu dengan fokus pada aspek positif dalam hidup, individu dapat meningkatkan suasana hati dan mengurangi perasaan negatif. Seperti bisa dilakukan melalui praktik syukur, meditasi, atau kegiatan yang menyenangkan. Yang kedua ada membangun hubungan sosial yang sehat. Psikologi positif mendorong interaksi sosial yang baik. Dengan mengembangkan empati dan keterampilan komunikasi, individu dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan mendukung. Yang ketiga ada meningkatkan produktivitas. Ketika individu merasa bahagia dan puas, mereka cenderung lebih produktif di tempat kerja atau dalam kegiatan sehari-hari. Yang keempat adalah mengurangi stres dan kecemasan. Dengan mengadopsi pola pikir positif, individu dapat mengurangi tingkat stres dan kecemasan. Teknik seperti mindfulness dan pengelolaan emosi membantu dalam menghadapi tantangan hidup. Yang kelima ada mendorong pertumbuhan pribadi. Psikologi positif mendorong individu untuk mengeksplorasi potensi diri mereka, menetapkan tujuan, dan berusaha mencapai impian mereka dengan cara yang konstruktif. Relevansi psikologi positif dalam Islam, yaitu yang pertama, konsep kebahagiaan, yaitu Islam mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari hubungan dengan Allah SWT dan menjalani hidup sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Yang kedua ada kekuatan karakter Islam, yaitu mendorong pengembangan karakter baik seperti kejujuran, kesabaran, dan kemurahan hati. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip psikologi positif yang menekankan kekuatan karakter sebagai kunci untuk mencapai kebahagiaan. Yang ketiga ada pentingnya komunitas, yaitu Islam menekankan nilai-nilai positif seperti saling membantu dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Ini menciptakan lingkungan sosial yang mendukung. Terus yang keempat ada resiliensi spiritual, yaitu ajaran Islam memberikan panduan tentang bagaimana menghadapi kesulitan dengan ketenangan hati melalui tawakul atau berserah diri kepada Allah SWT. Ini membantu individu untuk tetap kuat dalam menghadapi ujian hidup. Yang kelima ada praktik syukur, yaitu salah satu inti dari ajaran Islam. Dengan bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT, individu dapat meningkatkan rasa puas dan bahagia dalam hidup mereka. Oke, lanjut adalah sabar. Nah, pengertian sabar sendiri itu adalah kemampuan untuk tetap tenang dan tabah ketika menghadapi suatu ujian ataupun kesulitan hidup, tanpa mudah mengeluh ataupun terburu-buru dalam bertindak gitu. Sabar ini mencakup beberapa aspek penting dalam kehidupan seorang muslim. Di antara lain, yang pertama itu adalah menjalankan perintah Allah dengan penuh kesungguhan, meskipun tidak selalu mudah gitu. Yang kedua itu adalah menjauhi larangan Allah, walaupun kita itu kadang ada godaan ataupun cobaan yang dialami gitu. Yang ketiga itu menerima takdir dengan lapang dada. Kita tuh percaya bahwa segala yang terjadi udah direncanakan dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita itu nggak selalu untuk paham gitu. Selanjutnya manfaat dalam kehidupan gitu. Sabar itu bukan hanya tentang menahan diri, tetapi juga untuk memberikan banyak manfaat yang sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama itu ada ketenangan dan kekuatan mental, yaitu sabar
membuat kita tetap tenang dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Nah, dengan sabar itu kita dapat menjaga emosi dan bertindak lebih rasional meski sedang di tengah kesulitan gitu. Nah, yang kedua, peningkatan ketahanan diri. Dalam hidup pasti kayak ada saat-saat sulit gitu. Sabar membantu kita untuk tidak mudah putus asa dan tetap bertahan meskipun keadaan kita tidak sesuai dengan harapan. Nah, yang ketiga itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sabar juga ini merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita bersabar, kita lebih merasa bahwa kita tuh hanya bisa bergantung kepada Allah dan berharap akan pahalanya. Nah, yang keempat itu mendapat kemuliaan. Nah, orang yang sabar dijanjikan oleh Allah akan kedudukan yang mulia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sabar itu bukan hanya membawa kebaikan di dunia, tetapi juga pahala yang besar di sisi Allah gitu. Yang kelima, mencapai kesejahteraan. Nah, sabar ini membantu kita untuk mencapai kesejahteraan batin. Ketika kita mampu menerima segala ujian dengan sabar, kita bisa merasakan kedamaian hati yang sejati, yang tidak bisa dibeli dengan materi apapun gitu. Nah, ada pula tuh ayat tentang sabar. Salah satunya itu yaitu ayat yang menguatkan kita untuk bersabar, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 153, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, ayat ini tuh mengajarkan kita bahwa ketika menghadapi suatu cobaan, kita harus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sabar dan sholat. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Seperti itu. Udah. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan 3, yaitu tentang ikhlas. Ikhlas merupakan memurnikan niat dalam melakukan suatu amal atau pekerjaan hanya untuk mendapatkan ridho Allah tanpa mengharapkan pujian, penghargaan, atau keuntungan dari manusia. Hal tersebut mencangkup kejujuran hati dan ketulusan dalam ibadah. Dalam konteks agama Islam, ikhlas itu berkaitan dengan ibadah. Ibadah itu merupakan bentuk ketundukan dan pengagungan kepada Allah. Ikhlas itu menunjukkan bahwa seseorang dapat melakukan ibadah semata-mata karena Allah, bukan untuk mendapatkan imbalan duniawi. Itu merupakan aspek spiritual dari ikhlas. Lalu juga ada niat hati, merupakan titik tolak dari setiap amal perbuatan, yang berarti keikhlasan seseorang itu dalam beramal sangat tergantung pada niatnya. Jika niatnya tulus untuk Allah, maka amal tersebut dianggap ikhlas. Sebaliknya, jika niatnya untuk mendapatkan pujian atau keuntungan, maka amal tersebut dianggap tidak ikhlas. Nah, sekarang ada 2 indikator utama dari ikhlas. Yang pertama yaitu aktivitas ditujukan semata-mata karena Allah, dan aktivitas yang sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Lalu, dalam konteks pendidikan, pendidik yang ikhlas akan meniatkan pekerjaannya itu sebagai ibadah karena Allah. Namun, pekerjaan yang tidak dianggap sebagai tugas duniawi, tetapi juga sebagai ketaatan kepada Allah.
Maka ikhlas adalah suatu kondisi di mana seseorang melakukan sesuatu dengan niat yang tulus untuk Allah tanpa mengharapkan imbalan dari manusia dan sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan. Baik, selanjutnya berikut ini ada beberapa contoh perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, terutama itu dalam konteks beribadah dan pendidikan. Yang pertama itu ada mengejar dengan niat ibadah. Jadi seorang pendidik yang mengajar dengan niat untuk mendidik itu merupakan generasi muda dan dapat mendapatkan ridho Allah, bukan untuk mencari pujian atau penghargaan. Ia mungkin berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam pengajaran tanpa mengharapkan imbalan materi. Yang kedua yaitu memberi bantuan tanpa pamrih. Jadi seseorang yang membantu orang lain atau memberi sumbangan kepada orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan atau pengakuan dari orang lain, itu ia melakukan semata-mata karena ingin mendapatkan ridho Allah. Yang ketiga yaitu beribadah dengan khusyuk. Nah, jadi melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, atau membaca Al-Quran itu jika dengan penuh khusyuk dan konsentrasi, maka tanpa memikirkan penilaian dari orang lain, maka ibadah akan dilakukan dengan tulus untuk Allah. Baik, selanjutnya masuk ke poin wara. Wara merupakan istilah dalam Islam yang merujuk pada sikap hati-hati dan selektif dalam berperilaku, terutama dalam menghindari hal-hal yang dilarang atau meragukan. Jadi, wara itu seperti menjauhkan diri dari segala sesuatu yang haram atau dilarang dan syubhat atau meragukan. Hal tersebut mencakup tindakan yang tidak hanya terlihat dari luar, tetapi juga melibatkan niat dan hati. Wara juga dianggap sebagai prinsip dalam agama, yaitu agama Islam yang mengedepankan kehati-hatian. Seseorang yang memiliki sifat wara itu akan berusaha untuk tidak terjerumus dalam perbuatan yang dapat menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, wara sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi remaja untuk membantu mereka menghindari pergaulan bebas dan perilaku menyimpang. Dengan menerapkan sifat ini, maka remaja lebih bijak dalam memilih teman dan lingkungan sosial yang positif. Jadi wara itu bukan hanya sekedar menghindari larangan, akan tetapi juga mencerminkan kesadaran dan komitmen seseorang untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai Islam. Baik, di sini wara juga termasuk dalam bentuk ketaatan. Yang pertama yaitu ketaatan kepada Allah. Wara mencerminkan ketaatan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menghindari hal-hal yang haram dan syubhat. Seorang muslim menunjukkan komitmennya untuk menjalani hidup sesuai dengan ajaran agama dan perintahnya. Yang kedua itu ada menjaga diri dari dosa. Wara berfungsi sebagai pelindung bagi individu
yang terjerumus dalam perbuatan dosa. Dengan bersikap wara, seseorang itu berusaha untuk tidak hanya menghindari perbuatan yang jelas dilarang, tetapi juga menjauhkan diri dari tindakan yang dapat menimbulkan keraguan atau kebingungan mengenai status hukumnya. Selanjutnya, yaitu ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam praktiknya, wara itu dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan seperti memilih makanan, bergaul dengan orang yang baik, dan menghindari situasi yang dapat menjerumuskan ke dalam perbuatan tercela. Jadi hal tersebut itu menunjukkan bahwa ketaatan tidak hanya bersifat ritual tetapi juga mencakup perilaku sehari-hari. Dan yang terakhir itu ada membangun karakter yang baik. Jadi wara ini membentuk karakter yang baik dan disiplin dalam diri individu. Dengan menerapkan sifat ini, maka seseorang itu dapat menjadi teladan yang baik bagi orang lain, terutama di kalangan remaja yang sedang mencari identitas dan nilai-nilai hidup. Pengertian ridho. Ridho dalam bahasa Arab berarti kerelaan atau kepuasan. Dalam konteks spiritual dan keagamaan, ridho merujuk pada sikap menerima dengan lapang dada segala ketentuan dan takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mencakup yang pertama ada penerimaan takdir, yaitu ridho berarti menerima semua yang terjadi dalam hidup, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan, sebagai bagian dari rencana Allah. Yang kedua ada kepuasan hati, seseorang yang ridho tidak hanya menerima, tetapi juga merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tingkat keimanan dan keteguhan hati yang tinggi. Yang ketiga ada ketenangan jiwa. Ridho membawa ketenangan dan kedamaian batin, karena individu tidak lagi merasa tertekan atau kecewa dengan keadaan yang ada. Sikap menerima takdir adalah bagian integral dari ridho. Berikut adalah beberapa aspek penting dari sikap ini. Yang pertama ada kesadaran akan keterbatasan manusia, yaitu manusia memiliki keterbatasan dalam memahami rencana Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyadari hal ini, seseorang dapat lebih mudah menerima kenyataan hidup. Yang kedua, ada keyakinan pada kebijaksanaan Allah. Yang pertama, sikap menerima takdir juga mencakup keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari kebijaksanaan Allah. Yang ketiga, ada menghadapi ujian dengan positif. Dalam hidup, ujian dan cobaan adalah hal yang pasti. Sikap ridho memungkinkan individu untuk menghadapi ujian tersebut dengan sikap positif dan belajar dari pengalaman. Yang keempat, ada berfokus pada hal-hal positif, yaitu alih-alih terjebak dalam keluhan atau penyesalan. Orang yang ridho cenderung fokus pada hal-hal positif dan berusaha untuk menemukan hikmah di balik setiap jalan. Hubungan ridho dengan kebahagiaan. Ridho memiliki hubungan yang erat dengan kebahagiaan. Berikut ada beberapa poin yang menjelaskan hubungan ini. Yang pertama, ada kebahagiaan sejati, yaitu tidak bergantung pada kondisi eksternal, tetapi pada keadaan batininya seseorang. Dengan ridho, individu dapat menemukan kebahagiaan meskipun dalam keadaan sulit. Yang kedua, ada mengurangi stres dan kecemasan, yaitu sikap menerima takdir dapat mengurangi stres dan kecemasan ketika seseorang melepaskan harapan akan hasil tertentu dan menerima kenyataan. Mereka cenderung merasa lebih tenang dan bahagia. Yang ketiga, ada meningkatkan rasa syukur, yaitu ridho mendorong individu untuk bersyukur atas apa yang mereka miliki, bukan meratapi apa yang hilang atau tidak tercapai. Rasa syukur ini berkontribusi pada kebahagiaan. Yang keempat, ada membangun hubungan yang lebih baik. Orang-orang yang memiliki sikap ridho cenderung lebih mudah bergaul dan membangun hubungan positif dengan orang lain, karena mereka tidak mudah tersinggung oleh keadaan.
Nah, selanjutnya itu adalah tawakal. Nah, tawakal ini berarti menyerahkan hasil usaha kita sepenuhnya kepada Allah. Setelah kita udah berusaha semaksimal mungkin. Ini bukan berarti kita pasrah tanpa melakukan usaha, melainkan keyakinan bahwa segala hasil baik sesuai atau tidak dengan yang kita harapkan adalah keputusan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tawakal ini adalah bentuk kepercayaan penuh kepada Allah yang menentukan segalanya setelah kita berikhtiar gitu. Perbedaan antara tawakal dan usaha. Yang pertama itu adalah usaha. Nah, usaha sendiri itu adalah usaha maksimal yang kita lakukan untuk mencapai tujuan atau mengatasi masalah. Ini itu adalah bagian yang harus dilakukan oleh setiap manusia sebagai bentuk rasa tanggung jawab gitu. Sedangkan tawakal itu adalah penyerahan hasil dari usaha kita kepada Allah. Nah, kan setelah kita berusaha nih, kita percaya bahwa hasil akhirnya itu ada di tangan Allah dan kita akan pasrahkan segala urusannya itu kepada Allah dengan penuh keyakinan gitu. Nah, contoh dari tawakal dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama, contohnya dalam pekerjaan itu misalnya kayak kita bekerja keras di kantor atau bisnis, berusaha kayak memberikan yang terbaik gitu. Lalu setelahnya kita menyerahkan hasilnya kepada Allah, percaya bahwa hasil yang datang adalah hasil yang terbaik menurut Allah. Nah, yang kedua itu dalam hal pendidikan. Nah, contohnya itu kita belajar dengan giat, menghadapi ujian ataupun tugas dengan usaha yang maksimal. Dan setelah itu kita akan berpasrah diri kepada Allah dan yakin bahwa hasilnya itu adalah yang terbaik untuk kita. Nah, yang ketiga itu contoh dalam kehidupan keluarga. Seperti sebagai kepala keluarga gitu, kita berusaha memenuhi kebutuhan keluarga dengan sebaik-baiknya, lalu menyerahkan rezeki kepada Allah, percaya bahwa Allah itu akan mencukupkan kebutuhan keluarga kita. Nah, yang keempat itu menghadapi masalah. Contohnya itu ketika menghadapi kesulitan atau masalah dalam hidup, kita kayak berusaha mencari solusi ataupun berikhtiar sebaik mungkin gitu. Setelah itu kita kayak berserah diri kepada Allah, yakin bahwa Allah tuh akan memberi jalan keluar yang terbaik kepada kita. Definisi qanaah. Qanaah dalam bahasa Arab berasal dari kata qanaah yang berarti merasa puas atau cukup. Dalam konteks Islam, qanaah merujuk pada sikap mental dan spiritual di mana seseorang merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam harta, kesehatan maupun keadaan hidup secara umum. Sikap ini mencerminkan keimanan dan ketergantungan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala ketika keyakinan bahwa segala sesuatu yang diterima adalah bagian dari takdirnya. Karakteristik qanaah yaitu rasa puas, yaitu merasa cukup dengan apa yang dimiliki dan tidak selalu menginginkan yang lebih. Yang kedua ada ketentraman hati, yaitu mampu menerima keadaan dengan lapang dada tanpa rasa keluh kesah. Yang ketiga ada bersyukur, menghargai nikmat yang ada sekecil apapun itu. Pentingnya bersyukur adalah salah satu ajaran utama dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an bahwa bersyukur akan mendatangkan lebih banyak nikmat. Berikut adalah beberapa alasan mengapa bersyukur itu penting. Yang pertama, ada mendapatkan berkah. Bersyukur dapat membuka pintu rezeki dan berkah. Dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah berjanji bahwa jika kita bersyukur, Dia akan menambahkan nikmatnya. Yang kedua, ada meningkatkan kualitas hidup. Sikap bersyukur dapat meningkatkan kesehatan mental dan fisik. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang bersyukur cenderung lebih bahagia, memiliki lebih sedikit stres, dan lebih mampu menghadapi tantangan. Yang ketiga, ada memperkuat hubungan sosial. Bersyukur juga dapat memperkuat hubungan dengan orang lain ketika kita mengungkapkan rasa terima kasih kepada orang lain, ketika kita membangun ikatan yang lebih baik dan menciptakan lingkungan yang positif. Qanaah dalam menghadapi kesulitan. Ketika menghadapi kesulitan atau ujian hidup, sikap qanaah sangat penting untuk menjaga ketenangan jiwa. Berikut adalah beberapa cara qanaah membantu kita dalam masa sulit. Yang pertama adalah menjaga ketentraman hati. Dengan bersikap qanaah,
Seseorang dapat menerima kenyataan pahit tanpa merasa putus asa. Ini membantu menjaga ketenangan batin dan menghindari perasaan negatif seperti frustasi atau kemarahan. Yang kedua, ada memotivasi diri untuk berusaha. Qanaah bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sebaliknya, sikap ini mendorong individu untuk tetap berusaha sambil menerima hasil dari usaha tersebut dengan lapang dada. Hal ini menciptakan keseimbangan antara usaha dan tawakal. Yang ketiga, ada meningkatkan rasa syukur. Dalam keadaan sulit, qanaah membantu kita untuk tetap bersyukur atas nikmat yang masih ada. Dengan fokus pada hal-hal positif, kita dapat menemukan kebahagiaan meskipun dalam situasi yang menantang. Yang keempat, ada menghindari perbandingan sosial. Sikap qanaah membuat seseorang tidak mudah terpengaruh oleh apa yang dimiliki orang lain. Ini membantu mengurangi perasaan cemburu atau iri hati, sehingga kita dapat lebih fokus pada perjalanan hidup kita sendiri. Selanjutnya adalah definisi husnuzon. Nah, husnuzon sendiri itu adalah berprasangka baik kepada Allah. Ini tuh berarti kita meyakini bahwa segala yang terjadi dalam hidup kita, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan ataupun yang sulit, adalah yang terbaik dari Allah untuk kita. Meskipun terkadang itu nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, dengan kita berprasangka baik kepada orang, hati kita tuh akan menjadi tenang dan penuh keyakinan, karena kita percaya bahwa takdir Allah akan selalu mengandung hikmah. Meskipun kita tidak selalu bisa memahaminya gitu. Sikap positif terhadap takdir. Nah, sikap positif terhadap takdir itu adalah menerima setiap keputusan Allah dengan lapang dada tanpa rasa kecewa atau penolakan. Nah, ini tuh mencerminkan ketenangan hati, kesabaran, dan keikhlasan dalam menghadapi setiap ujian. Dengan memiliki sikap husnuzon, kita akan lebih mudah menerima kenyataan hidup dan percaya bahwa Allah akan selalu memberikan hal yang baik ataupun yang terbaik, meskipun terkadang takdirnya tidak sesuai dengan harapan atau bahkan pemahaman kita sebagai halayaknya manusia kayak gitu. Selanjutnya adalah konsekuensi husnuzon dalam kehidupan. Yang pertama itu kan ada ketenangan batin. Dalam berprasangka baik kepada Allah, kita kan mampu untuk menerima takdirnya kan dengan hati yang damai dan tidak terbebani oleh perasaan cemas ataupun gelisah gitu. Yang kedua itu adalah mengurangi kekecewaan, yaitu husnuzon sendiri itu membuat kita lebih mudah menerima kenyataan tanpa merasa kecewa atau merasa bahwa hidup kita tidak berjalan dengan sesuai rencana kita. Yang ketiga itu adalah peningkatan iman, yaitu kita berprasangka baik kepada Allah, memperkuat iman dan ketakwaan kita, karena kita yakin bahwa segala yang terjadi adalah bagian dari rencana terbaik Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat itu adalah keikhlasan. Husnuzon itu menumbuhkan keikhlasan dalam menerima takdir, baik itu berupa kebahagiaan maupun ujian hidup. Kita tuh belajar untuk bersyukur dan bersabar atas segala hal yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tiba pada kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang dapat kami ambil dari pembahasan sebelumnya yaitu psikologi positif dalam Islam itu membantu kita mengembangkan potensi diri untuk meraih kebahagiaan. Jadi, nilai-nilai seperti sabar, ikhlas, ridho, tawakal, wara, qanaah, dan husnuzon itu dapat membentuk karakter yang kuat, serta menerima takdir dan beramal dengan niat tulus membawa ketenangan. Sikap syukur dan optimisme membantu kita menghadapi kesulitan. Dengan mengharapkan semua ini, maka bisa meningkatkan kualitas hidup dan memberi dampak positif pada masyarakat, menciptakan kehidupan yang harmonis dan bermakna. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.